dari siapa ya mbak? Dari dokter. Oh, boleh saya lihat rujukannya ya? Oh, dari rujukan ini mbak menderita dislipidemia ya mbak ya? Iya. Nah, sebelumnya mbak pernah melakukan diet mbak? Atau Belum. konseling gitu? Enggak ya? Iya. Terus kalau riwayat berobatnya mbak? Pernah berobat atau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau aktivitas sehari-harinya mbak di rumah? Cuman makan tidur aja. Jadi pekerjaannya apa mbak? Ibu rumah tangga aja, Mbak. Ibu rumah tangga ya. Kalau olahraganya mbak? Jarang Sering, sih. Oh jarang ya? Iya. Kalau seminggu bisa berapa kali? Cuman sekali, kadang enggak. Jarang banget ya mbak ya? Iya. Nah, baik mbak. Mungkin sekarang kita mengukur berat badan dan tinggi badan ya mbak ya? Mari mbak. Baik mbak, sekarang kita mengukur berat badan ya mbak ya? Boleh cepolnya boleh dilepas sama barang-barang yang di baju boleh dikeluarkan. Silakan mbak. Pandangan ke depan ya mbak. Berat badan mbak 48 kilo ya mbak ya. Sekarang kita ukur tinggi badan ya mbak ya. Tulitnya nempel mbak. Pandangan ke depan ya mbak ya. Tarik nafas mbak. Tinggi badan mbak itu 155 cm ya mbak ya. Boleh kembali ke tempat mbak. Baik mbak, tadi kan kita udah mengukur tinggi badan sama berat badan mbak ya mbak ya. Nah, sekarang saya izin menghitung status gizi mbak ya mbak. Oh iya. Baik mbak, dari hasil perhitungan saya status gizi mbak itu normal mbak ya, gizi baik ya mbak. Karena dihasilkan yaitu 20 dan hasil range IMT-nya itu 18,5 sampai 22,9 mbak. Jadi IMT mbak itu dikatakan normal atau baik. Mulai sakitnya ini dari kapan mbak? Dari 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu ya? Iya. Baik mbak, sekarang saya mau ngelakuin recall ya mbak, recall 24 jam. Jadi itu dimulai dari mbak bangun tidur sampai mbak bangun lagi. Jadi dimulai dari kemarin ya mbak ya. Kemarin mbak bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6. Nah itu mbak ada makan nggak? Makan biskuit aja, Mbak. Biskuit. Itu biskuit apa mbak? Biskuit sari gandum itu sama teh manis. Ya. Biskuitnya berapa keping? 3. Kemudian ada apa lagi mbak? Ada minum teh manis. Kalau minum tehnya gulanya berapa sendok? 1,5. 1,5 ya. Terus mbak ada makan apa lagi? Saya langsung sarapan di jam 7. Jam 7 sarapan ya. Nah itu sarapannya ada apa aja mbak? Nasi uduk. Nasi uduk. Jadi nasi. Terus ada apa lagi mbak? Ada bihun itu. Oh ya, nasi ini tuh berapa centong mbak? Kira-kira? Satu bungkus itu kayaknya 1 centong. 1 centong ya. Terus ada apa lagi mbak? Ada bihun kecap. Bihunnya itu kira-kira berapa sendok mbak? 2. 2 ya. Ada lagi mbak? Sama makan mendoan. Mendoan. Mendoannya kira-kira berapa potong? 2. 2 potong. Di sini ada apa lagi? Minum. Minumnya air putih. Minum air putih. Terus mbak ada apa lagi? Saya ada ngemil itu, Mbak. Ngemil apa? Mendoan lagi. Mendoan lagi ya. Tadi ada makan mendoan ya mbak ya? Jam Iya. berapa mbak? Jam 10. Jam 10. Habis berapa potong mbak? 3. 3. Terus ada konsumsi apa lagi? Sambil minum es teh. Es teh. Es tehnya itu lebih atau
Bikin sendiri. Nah, kira-kira gulanya berapa sendok? 2 sendok, soalnya gelas gede itu loh mbak. Terus ada makan apa lagi mbak? Langsung makan siang. Makan siang. Makan siangnya tuh jam berapa? Jam 12:30. 12:30. Itu ada apa aja mbak sisinya? Ada nasi. Nasinya itu berapa centang? 1,5. Terus ada apa lagi mbak? Ada jeroan goreng. Jeroan. Itu jeroannya bagian apa ya mbak? Bagian hati sama itu. Apa sih mbak yang keras itu? Itulah. Itu kira-kira berapa potong? Satu-satu. Satu potong ya? Iya. Nah, habis itu ada makan apa lagi? Ada itu apa namanya, kacang santan, sayur kacang santan. Kacang santannya itu berapa sendok kira-kira? Kacangnya 1 sendok sayur. Ada lagi mbak? Sama tahu goreng. Berapa potong? 1. Terus ada makan lagi di jam berapa? Makan mie lagi mbak. Mealnya apa itu? Di jam 4 makan keripik pisang. Kira-kira habis berapa banyak mbak? 1 genggam itu. Ada lagi mbak? Sambil minum smoothies. Smoothies. Itu smoothiesnya smoothies apa? Smoothies pisang. Smoothies pisang. Dikasih gula nggak mbak? Enggak, Buat sendiri atau beli? buat sendiri. Buat sendiri. Ada lagi mbak? Enggak. Baik mbak, izin pimpin ulang ya mbak ya. Jam 6 mbak makan biskuit, nggak minum es teh. Kemudian makan pagi nasi uduk. Kemudian ada makan lagi tempe mendoan. Terus makan siangnya ada nasi sama jeroan. Dan makan malamnya ada mbak makan smoothies. Sering konsumsi kayak samping-samping itu sering ya mbak ya? Iya. Kira-kira kalau seminggu itu berapa kali? 3 kali. 3 ya mbak ya? Saya suka santan mbak. Suka ya mbak ya? Gurih kan mbak. Terus kalau kayak misalkan jeroan gitu mbak konsumsinya berapa kali itu? Biasanya seminggu 1 kali sih. Tapi tiap minggu. Sering juga ya mbak ya? Iya. Terus kalau misalkan roti mbak sering kan ya kayak biskuit gitu ya? Iya. Sering juga mbak? Sering. Terus kalau sayur gitu mbak sering konsumsi kol nggak? Jarang sih. Sebulan bisa 1 kali. Sekali. Kalau kayak sawi Jarang mbak. Terus kalau buah itu buah pepaya, melon sering kok nggak? Sering. Sering ya. Seminggu ada berapa kali? 2. Baik mbak, dari hasil recall dan tadi kita kan udah mengukur tinggi badan dan berat badan, terus recall itu mbak ya. Mbak kan didiagnosis dislipidemia, dan tadi itu dilihat dari hasil recallnya mbak itu sering mengkonsumsi santan, terus goreng-gorengan ya mbak ya, sama jeroan. Nah jadi di sini tujuan dari konseling ini saya akan memberikan diet rendah lemak ya mbak ya. Jadi tujuan dari diet ini tuh untuk menurunkan kadar kolesterol mbak dan kadar LDL mbak, dan untuk bisa menurunkan berat badan juga mbak. Kemudian prinsip dari diet ini juga mbak itu rendah lemak ya mbak ya. Nah di sini saya punya contoh makanan mbak, makanan yang dihindari dan makanan yang dianjurkan. Nah di sini mbak, makanan yang dianjurkan ini kayak kacang-kacangan,